Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedagogik, salam mendidik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang pedagogi, pedagogik, dan andragogi. Salah besar jika ilmu seperti ini hanya untuk para profesi guru. Persepsi ini salah. Banyak orang yang salah bahwa ilmu untuk mendidik hanya untuk para guru. Karena kenyataannya manusia memerlukan ilmu mendidik yang akan digunakan kepada keturunannya sendiri. Walaupun tidak mendalam seperti profesi guru, minimal kita harus tahu bagaimana dasar-dasar untuk mendidik. Mengutip dari pendapat dari Rahman 2018, Rahma berpendapat pedagogi itu identik dengan seni mengajar, sehingga seni dan gaya mengajar seseorang itu mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, dikatakan pedagogi jika seseorang tersebut sudah melakukan pengajaran atau telah mendidik dan membimbing. Sedangkan pedagogik diartikan sebagai ilmu atau bekal untuk mengajar. Di antaranya bisa kita ketahui mendesain dan mengembangkan kurikulum, belajar psikologi anak, metode belajar, dan lain-lainnya. Cukup luas ilmu pedagogik ini. Nah, nanti akan ada konten-konten dari channel ini yang akan membahas tentang pedagogik. Garis besarnya, pedagogik adalah teori untuk mendidik dan membimbing anak. Lalu ada pertanyaan, pedagogi atau pedagogik dulu? Jawabannya adalah pedagogik dulu. Seperti yang kita ketahui, untuk menjadi seorang guru atau pelaku pedagogi itu sendiri, kita harus belajar dulu tentang ilmu mendidik. Seperti yang saya sebutkan tadi, diantaranya mungkin mendesain pembelajaran, merancang pembelajaran, atau mengetahui sifat-sifat anak, dan juga materi-materi yang mendukung seorang guru tersebut. Barulah ketika sudah kemampuannya itu ada untuk membimbing, barulah dia bisa dikatakan dan bisa melakukan mendidik. Banyak yang mengatakan pedagogik dan pedagogik itu tidak bisa dipisahkan, bagaikan uang koin yang dimana mereka jadi satu kesatuan. Karena ketika orang sudah menjadi pelaku dari pedagogi, otomatis dia setelah belajar bagaimana ilmu pedagogik itu sendiri atau telah belajar ilmu tentang mendidik. Nah, sekarang apa bedanya dengan andragogi? Andragogi dipahami sebagai bentuk pembelajaran yang tujuannya untuk dirinya sendiri dan ilmu itu sendiri mampu menjadi guru bagi dirinya sendiri. Contohnya, seseorang itu tahu ilmu mendidik atau membimbing, atau juga mereka banyak ilmu-ilmu yang lainnya, namun ilmu-ilmu tersebut dibatasi dengan cukup berguna untuk dirinya sendiri. Jadi dari segi fungsi itu jauh berbeda.
Pedagogi atau andragogi saya analogikan sebagai sosok dalam diri seorang Rasul. Seperti yang kita ketahui, Rasul mengetahui sebuah ilmu lalu disampaikan kepada banyak orang. Dan Rasul juga mendidik dan membimbing umatnya dari tidak tahu menjadi tahu. Dan menurut saya, pelaku pedagogik atau pedagogi terbaik di dunia ini adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tokoh ahli sejarah Michael Hart dari Amerika menempatkan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia. Dari bukunya 100 Ranking of the Most. Nah, alasan Michael Hart menempatkan diri Rasulullah Muhammad SAW karena beliau mengajarkan dan sampai saat ini masih kuat ajarannya. Mungkin jadi pembelajaran bagi kita semua, untuk para pendidik, untuk para orang tua, bagaimana pembelajaran kita yang kita ajarkan kepada anak kita menjadi bekal dari sekarang sampai dirinya menjadi seorang dewasa. Dan andragogi saya analogikan sebagai nabi. Nabi juga mempunyai ilmu atau bahkan ilmu tentang mendidik. Namun Nabi cukupkan ilmunya itu untuk dirinya sendiri. Nah, kita bisa bedakan apa itu pedagogi, pedagogik, dan andragogi. Jadi dari segi ilmunya untuk siapa dan fungsinya itu bisa kita ketahui bersama. Saya cukupkan pada konten kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.